Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak soleh dan solehah. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat selalu ya. Bertemu lagi dengan Ibu Ria. Kali ini Ibu akan membahas sebuah materi yang berjudul Organ Gerak Hewan dan Manusia. Materi ini masih merupakan materi tema 1 kelas 5. Oke. Nah, alat gerak manusia dan hewan itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah alat gerak aktif. Aktif itu artinya dapat bergerak ya. Jadi alat gerak aktif adalah otot. Otot disebut alat gerak aktif karena dapat bergerak. Sedangkan yang kedua, alat gerak pasif. Pasif ini artinya diam, yaitu tulang. Tulang disebut alat gerak pasif karena tanpa gerakan otot, tulang tidak dapat melakukan gerakan. Jadi sebenarnya yang menggerakkan tubuh kita itu adalah otot. Tanpa adanya otot, tulang-tulang dalam tubuh kita ini tidak bisa bergerak. Jelas ya? Perhatikan gambar berikut. Nah, yang berwarna merah ini disebut otot. Ya, jadi mana sih Bu otot? Nah, ini yang merah nih. Otot ini sebagai alat gerak apa tadi? Aktif ya. Dan satu lagi, nah yang tengah yang putih ini adalah tulang. Tulang ini sebagai alat gerak pasif. Ya, kita bahas dulu mengenai alat gerak hewan. Hewan dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama vertebrata atau hewan bertulang belakang. Hewan bertulang belakang ini artinya dia ciri-cirinya memiliki bagian tubuh yang umum seperti ada kepala, ada leher, ada badan. Kemudian memiliki alat pencernaan yang memanjang mulai dari mulut sampai alat pembuangan. Contohnya adalah ikan, amfibi. Amfibi itu adalah hewan yang hidup di dua alam. Contohnya katak ya, hidup di darat dan di air. Kemudian reptil. Reptil ini hewan melata. Contohnya apa? Melata itu merayap ya. Contohnya ular, kemudian buaya. Nah, burung dan mamalia. Mamalia ini hewan yang menyusui. Contohnya apa? Sapi, kambing. Nah, itu hewan-hewan 5 kelompok hewan tadi merupakan vertebrata atau hewan yang bertulang belakang. Sedangkan golongan hewan yang kedua adalah invertebrata. Invertebrata ini adalah hewan yang tidak bertulang belakang. Cirinya dia memiliki anatomi tubuh yang masih sederhana. Jadi berbeda kalau yang vertebrata ini sudah lengkap ada kepala, leher, badan. Kalau yang invertebrata itu lebih sederhana, misal hanya kepala dan badan menyatu atau bagaimana ya, tidak ada lehernya atau misalkan pokoknya dia lebih sederhana lagi strukturnya. Kemudian yang kedua memiliki alat pencernaan yang masih sederhana. Jadi tidak alat pencernaannya tidak memanjang dari mulut sampai pembuangan. Lebih sederhana ya. Contohnya apa? Contohnya cacing, serangga, dan hewan lunak lainnya. Hewan lunak seperti siput. Nah itu ya. Itu adalah hewan invertebrata, tidak memiliki tulang belakang. Jelas ya, jadi golongan hewan yang banyak di dunia ini ya digolongkan menjadi dua. Apa tadi? Vertebrata dan invertebrata. Oke, kita sudah kenalan dulu dengan jenis-jenis hewan. Nah, sekarang alat gerak hewan dan fungsinya. Alat gerak hewan disesuaikan dengan aktivitas dan tempat hidupnya. Contoh, ini hewan ikan. Alat geraknya apa ikan? Karena dia aktivitas dan tempat hidupnya itu di air, maka alat geraknya itu yang memudahkan dia bergerak di air itu apa? Kita amati lihat, yaitu sirip dan ekor. Fungsinya untuk apa? Tentu saja untuk berenang.
Kemudian yang kedua amfibi, seperti katak tadi ya, amfibi. Alat geraknya apa? Alat geraknya kaki, fungsinya untuk berjalan, melompat, dan berenang. Kemudian reptilia, reptilia alat geraknya apa? Kalau pada buaya itu kaki. Kalau pada ular itu otot perut. Kalau pada penyu itu kaki dayu. Kemudian fungsinya untuk apa? Bisa untuk berjalan, merayap, memanjat, dan berenang. Lalu burung alat geraknya apa? Karena dia hidupnya biasanya terbang ya, maka alat geraknya adalah sayap. Kaki juga fungsinya untuk apa? Berjalan, berlari, terbang, dan berenang. Kemudian mamalia alat geraknya apa? Kaki untuk kerbau, sapi, dan kuda. Sirip untuk paus dan lumba-lumba. Fungsinya sama, untuk berjalan, berlari, melompat, dan berenang. Oke, itu tadi alat gerak pada hewan. Nah, sekarang kita pelajari alat gerak pada manusia. Alat gerak yang pertama pada manusia tadi adalah tulang. Tulang ini tadi alat gerak apa? Alat gerak pasif ya, yang tidak bisa bergerak tanpa adanya alat gerak aktif atau otot ya. Jadi fungsi tulang itu untuk apa sebetulnya kalau nggak bisa bergerak? Fungsi tulang ini untuk menopang tubuh, memberi bentuk tubuh, dan tempat melempatnya otot-otot. Kemudian berdasarkan zat penyusunnya, ada tulang apa saja? Ada tulang rawan dan ada tulang keras. Tulang rawan itu yang bagaimana, Bu? Tulang rawan itu yang tidak terlalu keras, yang masih agak lentur ya. Coba pegang telinga kalian, daun telinganya. Nah, itu merupakan contoh tulang rawan. Sedangkan tulang keras itu tentu saja yang keras. Contohnya tulang tengkorak kepala nih. Nah, itu kan tulang keras ya. Itu penggolongan tulang. Nah, sekarang bagian-bagian rangka manusia. Kita perhatikan dulu gambar rangka manusia berikut. Dalam tubuh kita, kumpulan antar tulang-tulang itu bersatu ya, membentuk sebuah rangka ya. Nah, rangka manusia dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian tengkorak atau kepala, kemudian bagian badan, ditunjukkan di badan ya, dan bagian anggota gerak. Anggota gerak ini ingat ada 2, anggota gerak atas itu tangan, dan anggota gerak bawah yaitu kaki. Nah, sekarang rangka kepala, kita perjelas gambarnya ya. Di dalam rangka kepala terdapat tulang-tulang apa saja? Banyak nih. Ada tulang dahi, tulang baji. Nih, silakan ya, tulang dahi, tunjuk tulang dahi masing-masing. Kemudian tulang baji, kemudian tulang air mata, tulang hidung, tulang pipi, tulang rahang atas, tulang rahang bawah, tulang ubun-ubun, tulang pelipis, tulang tengkorak belakang. Itu bagian dari rangka kepala. Kemudian yang kedua, bagian-bagian dari rangka badan. Ada tulang apa saja? Ada tulang leher, ada tulang belikat, ada tulang rusuk, ada tulang tulang selangka, ada tulang lengan atas ya. Itu bagian-bagiannya. Silahkan kalian tunjuk. Dan yang memanjang dari atas sampai bawah itu disebut tulang belakang ya. Tulang belakang. Satu lagi adalah rangka anggota gerak. Tadi anggota gerak itu ada 2, anggota gerak atas dan anggota gerak
bawah. Anggota gerak atas ini tangan. Kita lihat tulang di tangan ya, apa saja. Ada tulang lengan atas, kemudian geser ke bawahnya tulang hasta. Tulang hasta ini adalah tulang yang ini lurusnya dengan jempol nih ya. Kemudian kalau yang lurusnya dengan kelingking itu tulang pengumpil. Terus tulang telapak tangan, tulang pergelangan tangan, tulang jari tangan. Rangka anggota gerak bawah atau di kaki apa saja? Ada tulang panggul, ada tulang paha, tulang betis. Nah, tulang tempurung kaki, atau tempurung lutut ya. Kemudian tulang kering yang besar. Kemudian ada tulang pergelangan kaki, tulang jari kaki, dan tulang telapak kaki. Nah, itulah bagian-bagian tulang dalam tubuh kita ya. Nah, sekarang kita pelajari sendi. Apa sih Bu sendi itu? Nah, tulang-tulang yang tadi banyak itu ya, bersatu kan? Jadi tulang yang satu dengan tulang yang lain itu dihubungkan dengan sendi ya. Jadi sendi itu hubungan antar tulang ya. Ada sendi apa saja dalam tubuh kita? Nah, ini yang di leher ini disebut sendi putar. Kenapa disebut sendi putar? Karena dapat digerakkan memutar ya. Kemudian nah, yang di tangan nih. Nah, ini sendi engsel. Sendi engsel ini hanya dapat digerakkan ke satu arah saja. Coba kalian praktekkan. Siku-siku kita ini hanya bisa digerakkan ke atas. Nggak bisa kan digerakkan ke arah sebaliknya ya. Maka itu disebut sendi engsel. Kemudian sendi peluru. Sendi peluru ini dapat digerakkan ke semua arah. Contohnya adalah sendi pada pangkal paha dan lengan atas ya. Ini di tangan kita yang Ibu tunjuk itu bisa digerakkan ke segala arah ya. Itu disebut sendi peluru. Satu lagi adalah sendi pelana. Sendi pelana ini dapat digerakkan ke dua arah. Contohnya sendi pada ruas jari tangan. Dan ini satu lagi adalah sendi geser. Sendi geser ini hanya dapat bergeser saja. Nah, tadi sudah tulang, sendi. Nah, sekarang otot. Ya, kita pelajari otot. Otot merupakan alat gerak aktif pada manusia. Otot terdapat di hampir seluruh tubuh manusia. Saat bekerja, otot akan melakukan kontraksi dengan cara memanjang dan memendek untuk dapat menggerakkan tulang. Nah, ada 3 jenis otot. Yang pertama adalah otot polos. Otot polos itu gambarnya ya. Adanya di mana otot polos? Adanya di sistem pencernaan kita. Kemudian otot lurik. Nah, ini otot lurik ya, yang menggerakkan, yang ini biasanya di lengan atas ini otot lurik. Kemudian otot jantung. Nah, ini yang menggerakkan jantung. Sudah pernah berhenti ya selama kita masih hidup. Ini yang menggerakkan jantung adalah otot jantung. Apa sih perbedaannya? Pertama dari bentuknya. Otot lurik itu panjang silindris. Otot polos bentuknya gelendong dan ujungnya meruncing. Otot jantung, nah ini panjang silindris bercabang-cabang ya, bisa dilihat. Kemudian jumlah inti selnya. Kalau otot lurik itu banyak inti selnya ya. Terdapatnya di tepi sel. Sedangkan otot polos inti selnya ada 1, terletaknya di tengah sel. Terus otot jantung itu intinya ada banyak, terletaknya di tengah selaput. Nah, dari kerjanya nih beda. Otot lurik itu dipengaruhi oleh kesadaran
tidak dipengaruhi kesadaran. Sedangkan gerak dan ketahanannya bagaimana? Kalau otot lurik itu cepat, tidak teratur, cepat lelah ya. Kalau otot polos lambat, teratur dan tidak cepat lelah. Kalau otot jantung teratur dan tidak cepat lelah. Nah, aktivitas-aktivitas apa saja sih Bu untuk menjaga kesehatan alat gerak? Pertama, kita harus makan makanan yang bergizi dan seimbang. Makanan yang sehat dan baik untuk pertumbuhan tulang dan otot itu contohnya susu, daging, sayur mayur, telur. Kemudian yang ketiga, posisi tubuh tegak saat berdiri. Saat menulis juga kita harus tegak ya. Jadi itu cara merawat organ gerak kita. Satu lagi, berolahraga secara teratur. Nah, sekarang penyakit atau kelainan pada alat gerak. Contoh penyakit pada tulang kita ya, tulang dulu. Penyakitnya apa saja Bu? Yang pertama, retak atau patah tulang. Ini disebabkan oleh benturan benda keras berupa kecelakaan atau jatuh. Yang kedua, skoliosis, lordosis, dan kifosis ya. Kelainan tulang punggung, ini gambarnya nih. Tulang punggungnya bengkok ke depan, itu disebut lordosis ya. Tulang punggungnya bengkok ke belakang artinya membungkuk, itu kifosis. Sedangkan kalau tulang punggungnya bengkoknya ke pinggir, biasanya posisi nulisnya suka ada yang nulisnya posisinya miring. Nah itu miring kanan kiri itu disebut skoliosis. Kemudian ada rakitis. Rakitis ini disebabkan kekurangan gizi ya. Osteoporosis disebabkan menurunnya kepadatan tulang. Nah, sekarang kelainan pada otot manusia apa saja? Ada hipertrofi, ini pembesaran otot akibat bekerja terus-menerus secara berlebihan. Ada atrofi, yaitu kelainan berupa otot yang mengecil, lemah, dan menurunnya fungsi otot. Ada stiff atau kaku leher ya, sakit pada otot leher diakibatkan karena cedera otot, infeksi meningitis atau gerakan tiba-tiba. Dan tetanus ini kejang atau kaku otot yang disebabkan oleh bakteri Clostridium tetani. Nah, penyebab gangguan kesehatan alat gerak itu kelainan atau penyakit kelainan pada otot umumnya terjadi karena bawaan sejak lahir atau infeksi virus dan bakteri. Gangguan kesehatan otot dan tulang juga sering terjadi akibat kebiasaan yang salah, misalnya membaca buku dengan tidur. Nah, ini nggak baik untuk kesehatan alat gerak kita, jangan ya. Lalu membawa atau memikul beban yang terlalu berat, tidur dengan posisi yang tidak benar, menulis dengan posisi tubuh yang miring ya, dan berjalan dengan tubuh yang bungkuk. Ini kebiasaan-kebiasaan ini harus kita hindari agar alat gerak kita tetap sehat. Oke, sekian penjelasan dari Ibu mengenai alat gerak hewan dan tumbuhan ya. Bila ada pertanyaan, silakan langsung tanya ke Ibu ya. Dan terima kasih Ibu ucapkan perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.